Ini untuk linknya bentar. Oh ya guys, jadi sebenarnya aku sama Kak Vale kan beda gitu ya guys. Dulu aku tuh sama Pak Adang, sedangkan Kak Vale sama Pak Pri. Nanti mungkin di penjelasannya Kak Vale bakal lebih detail lagi untuk soal yang Pak Pri ya. Tapi ini aku ngejelasin dulu aja. Jadi yang di sheet ini kan ada 13 sama 14 Papri. Ini aku coba apa namanya ngejelasin ulang terkait yang studi kasus yang di kelas kalian yang kalian pelajarin gitu. Ini ada kompalannya juga. Nanti kalian bisa review di sini dua-duanya. Jadi yang 13 14 ini lebih ke perhitungan-perhitungannya aja sih guys. Kalau misalnya nanti kalian disuruh jurnal lain kan mostly itu ada pakai angkanya ya. Nah, sedangkan yang di kompalannya yang di Sheets ini, yang di Papri ini, itu tuh banyak yang apa namanya, yang modelnya yang teori-teori gitu. Jadi aku nggak insert lagi di sini. Jadi di sini cukup yang perhitungan-perhitungannya aja. Jadi kayak angka-angka atau kayak untuk yang jurnal-jurnal. Jadi aku yang 13 aku bakal nge-review yang 13 sama 14 Papri karena di sini kan ada yang perhitungannya. Tapi nanti kalau misalnya ada tambahan lagi sama Kavale juga boleh. Oke, bentar aku coba zoom. Di sini kan soalnya tuh kurang lebih sama ya di semua kelas. Jadi ini soalnya kayak gini ya, PT Seller menjual 5.000 unit bahan kimia ke PT Bayer dengan nilai kontrak 500 juta dan dilakukan pengiriman selama 5 kali melalui kapal karena beda pulau. Nah, ini jadwal pengirimannya terdiri dari ini semua. Nah, pertanyaannya itu kapan pendapatan di atas tuh di transaksi di atas diakui oleh PT Seller sesuai dengan PSAK 72 dan gimana nih isu PPH dan PPN-nya. Di sini kan ada keterangannya juga ya kalau misalnya intinya berdasarkan PSAK 72 itu ada identifikasi kontrak, identifikasi performance obligation, terus tentukan harga transaksi, dan alokasi harga transaksi ke setiap performance obligation dan akui pendapatan. Dan ini ada at a point in time kayak diakui setelah ada transfer of control atau overtime atau selama sepanjang tahun. Nah, yang dimasuk transfer of control ini adanya right, adanya potential economic benefit, sama adanya control. Nah, di sini kan kalau misal diasumsikan pakai FOB shipping point, berarti PT Seller itu udah mengakui di tanggal 15 Mei, karena dia di tanggal kirimnya. Sedangkan kalau misalnya dia destination point, berarti dia diakuin pada saat tanggal terima, yaitu tanggal 17 Mei. Karena di sini asumsinya FOB shipping point, jadi langsung aja AR pada sales senilai 100.000, ini angkanya dapat dari sini. Selanjutnya ada CO gas pada MI ini asumsinya ya kalau misalnya CO gas pada apa namanya nilai inventory-nya itu senilai 20% 20% dari harga jualnya yaitu 20.000. Nah, gimana isu PPh sama PPN-nya? Jadi dari sisi PPh-nya sesuai pasal 4 ayat 1 di UU PPh, PT Seller tuh mencatat penghasilan secara aktual di setiap tanggal kirim karena dia menggunakan FOB shipping point. Nah, selanjutnya juga dengan demikian pengakuan penghasilan menurut UPPH sama dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Jadi kalau misalnya dari sisi PT Seller udah ngakuin pendapatan nih, udah ngejurnal sales, maka dari itu dari sisi PPH-nya pun udah ngakuin pendapatan juga, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya untuk isu PPN-nya? Nah, isu PPN-nya itu kayak gini guys. Jadi kalau asumsi harga jual tuh belum termasuk, oke. Harga jual belum termasuk PPN. Berarti kan sales-nya itu kan benar sesuai kan? Berarti 100.000. Angkanya dapat dari yang di atas ini. Nah, terus karena kita jual kan berarti ada PPN keluaran kan? Ini bisa VAT out atau PPN keluaran, terserah kalian jurnalnya mau apa. VAT out-nya itu kan berarti tinggal 11% dikali sama nilai sales-nya yaitu 100.000. Maka dapatlah dia 11.000. Nah, berarti AR-nya itu senilai 111.000. Nah, gimana kalau misalnya asumsi harga jual itu udah termasuk PPN, jadi nilai sales-nya itu udah termasuk PPN. Nah, berarti nilai AR-nya tuh pasti sama gitu, harus nilai 100.000. Nah, untuk VAT out-nya gimana? Itu tinggal dikali 100 dikali 11 per 111 dan nilai sales-nya berarti tinggal selisihnya aja. Kayak gitu. Jadi, kalau yang pertama itu kalau harga jualnya belum termasuk PPN, berarti nilai sales-nya masih 100.000 dan nanti AR-nya bakal ada tambahan si VAT out-nya ini, PPN keluarannya ini, yaitu 11.000. Dan kalau misalnya udah termasuk PPN, berarti nilai sales-nya bukan lagi 100.000, tapi senilai 90.090.
Dan ada VAT out senilai 9.910 dan AR-nya barulah senilai 100.000. Jadi ini untuk yang isu terkait apa namanya pengiriman barang gitu-gitu sih untuk pendapatan. Jadi isu kalau PPh-nya bakal diakuin sama sesuai akuntansi, sedangkan kalau PPN-nya ini kayak gini, akan ada VAT out dan kalau misalnya dia pembelian ini kan penjualan ya VAT out. Nanti kalau ada pembelian nanti ada VAT in kayak gitu. Ini untuk terkait yang jual barang sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Sebelum aku lanjut ke yang perhitungan kalau misalnya yang revenue recognition deh kayaknya, yang construction. Oke, Oke, karena mungkin masih aman ya, aku lanjut dulu ya untuk terkait construction. Jadi kan di sini keterangannya PT Kontraktor memperoleh pekerjaan EPC atau Engineering Procurement Construction atau Integrated Construction Project senilai 400 miliar dari PT Bohir selaku project owner-nya. Dan proyek ini dilaksanakan mulai Mei 2024 dan total RAB dari proyek tersebut itu 360 miliar. Nah, sampai akhir Desember 2024, total biaya yang dikeluarkan itu 90 miliar. Dan sesuai dengan kontrak, PT Kontraktor baru menagih 50 miliar di 26 Desember 2024. Nah, tagihan tersebut dilunasi oleh PT Bohir di Maret 2025. Berdasarkan review progres pekerjaan sampai akhir Desember 2024, tahapan pekerjaan tuh baru 20%. Nah, pertanyaannya dari sisi kontraktor ini, gimana kalau perlakuan akuntansinya dan gimana kalau perlakuan PPh dan PPN-nya. Nah, di sini kan berarti analisis kebijakan akuntansi. Nah, mungkin kalian udah sempat belajar juga ya pas di kuis, kurang lebih kan caranya tuh sama ya, biaya yang udah dikeluarkan berapa, terus total biaya project-nya berapa, berarti kalau berdasarkan cost to cost method itu 25% tinggal 90 dibagi 360.000. Dan kalau misalnya berdasarkan review tahapan pekerjaan, itu kalian ada 20% dapat dari angka sini. Tahapan pekerjaan baru mencapai 20%. Dan kontrak pendapatannya itu 400 miliar, karena di sini 400 miliar. Terus pendapatan proyek di tahun 2024, berarti kalian harus kali berdasarkan tahapan pekerjaannya, yaitu 20% dikali 400 miliar. Terus biaya proyeknya itu 72 ribu dapat dari mana? Itu dapat dari berdasarkan tahapnya, persentase tahapan pekerjaannya dikali sama total biaya proyeknya, yaitu 72 ribu. Dan berarti gross profit methodnya itu ya, gross profit marginnya itu 80.000 dikurang 72.000 yaitu 8.000. Nah, pada saat jurnal pengakuan pendapatan kayak biasa ya guys, kalau kalian udah kayak biasa berarti cost of LTC itu 72.000, itu kan current cost-nya dia pada tahun 2024. CIP-nya itu gross profit-nya dan revenue of LTC, sorry ini. Revenue of LTC senilai 80.000. Jadi in total dia cost-nya pakai current cost, di CIP-nya dipakai gross profit, dan revenue-nya itu 80.000. Kayak gitu. Ini sama angka di sini. Nah, pada saat pengakuan tagihan, kayak biasa ya, berarti tinggal AR pada progress billing senilai 50.000, angkanya dapat dari mana? Angkanya dapat dari sini. Nih, baru boleh menagih senilai 50 miliar. Terus di sini ada keterangan tambahan deh kalau misalnya ada jurnal pengeluaran biaya project. Di sini CIP-nya yang kita pakai itu nilai in totalnya biaya yang udah dikeluarkan itu 90.000. Terus ini kayak keterangan tambahan aja dari Pak Pri kalau misalnya cashnya 1.000, terus banknya 20.000, IP-nya 19.000. Dan di sini berarti in total inventory materialnya senilai 50.000 karena dia langsung nih langsung semuanya 50.000 atas yang ditagihannya ini 50.000. Nah, di sini ada keterangan tambahan dari pabrik kalau misalnya di dalam praktik kan kadang-kala terjadi pembelian material dalam jumlah besar pada tahun 2024 karena adanya harga khusus. Misalnya total pembelian material tuh 50 miliar termasuk material yang belum digunakan di proses konstruksi tahun 2024 sehingga material tersebut masih di persediaan. Dengan demikian harus ada jurnal beda. Jadi di sini CIP yang kita pakai adalah current cost-nya 72.000 ini. Nah, sedangkan angkanya tinggal sama, yang cash, bank, sama IT-nya, barulah dari sisi inventory yang beda. Berarti tinggal selisihnya 72. Ini aku gini deh. Ini dikurangin. Maka dari itu dapatlah dia 32.000.
Kayak gitu. Jadi ada penyesuaian tambahan kalau tadi yang full 50.000 langsung kita akuin. Sedangkan kalau ini tuh masih ada yang belum digunakan, jadi 32.000. Nah, gimana untuk analisis pajaknya? Jadi kalau untuk analisis pajaknya karena ini construction, jadi tuh sesuai dengan PPh pasal 4 ayat 2 yang mana dia dikenakan PPh final. Di sini ya Papa juga ngejelasin kalau dia jungto pasal 5 ayat 1 PP 512 tahun 2008 PPh dipotong saat dibayar sehingga pelaporan di SPT PPh Badan PT Kontraktor menjadi berikut. Di SPT tahun 2024 dilaporkan penghasilan dan biaya secara komersial di form 171 bagian A lalu dikoreksi fiskal. Selanjutnya di tahun PPh Badan 2025 itu dilaporkan hasil penghasilan 50 M yang dipotong PPh di form 171 bagian 1714 bagian A. Jadi sebenarnya nanti kalau kalian gak bakalan dihitung detail yang dimasukin dilaporkan berapa dan lain, dan kayaknya Pak Apri itu lebih ke teorinya juga gitu. Jadi kalian bisa masukin kayak gini aja. Nggak harus pakai angka yang detail banget gitu. Terus kalau untuk dari sisi PPN, itu sesuai pasal 13 ayat 1A huruf C UPPN, faktur pajak diterbitkan di bulan Maret 2025 sehingga penerbitan invoice 50M ini di Desember 2024 tidak dilampiri oleh FP. Jadi yang FP-nya itu diterbitkan pada saat yang ini, pengakuan tagihan di sini. Ini untuk construction, ini yang SAP 13, kayak kalian construction sama apa yang jual ya, seller jual ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu guys terkait yang ini kan dia kalau misalnya perhitungan construction yang di atas kalau misalnya dia yang penjualan. Sebelum aku lanjut ke yang SAP 14. Oke, nanti ini kalian kayaknya ini cuma penjualan aja yang ada penjualan. Pokoknya ini ya guys, kalau misalnya dia penjualan berarti VAT out. Nanti kalau misalnya ada pembelian, dia berarti adanya VAT in gitu. Tapi kayak kalian pembelian nggak masuk ya. Kayak kalian juga nggak masuk. Kayak berarti aku lanjut dulu ya. Dari yang sampai 14 ini terkait. Oh, kau boleh ulang nggak tadi dapat material inventory-nya gimana? Oke, jadi yang di sini yang pertama, dia material inventory yang di sini, yang pertama, itu langsung diakuin sepenuhnya, yaitu 50.000. 50.000 dapat dari mana? Itu dapat dari yang pas dia pengakuan tagihannya. Jadi dia diasumsikan dia langsung ada misal total pembelian 50.000, jadi langsung dipakai 50.000-nya. Ini bukan angka dari sini deh, ini angka dari keterangannya. Kalau misalnya dia ada keterangan tambahan kalau pembelian material senilai 50.000. Nah ini langsung diakuin apa namanya sepenuhnya. Nah, tapi yang kalau di bawah itu kalau misalnya dia ada ternyata yang belum digunain. Jadi tuh kayak lebih ke current-nya gitu. Karena kita CIP-nya kita yang digunakan itu current yang 72. 72 dapat dari mana? Ini current pas tahun 2024. Sedangkan yang di atas ini itu adalah total biayanya di sini. Total biaya yang udah dikeluarkan yaitu 90. Jadi ada perbedaan angka. Jadi yang ini langsung 50 kita taruh. Jadi totalnya segini. Nah, sedangkan yang kita pakai di sini kan baru ya pakai angka 72. Nah, maka nilai inventory-nya ini keterangan dari Papri semua ya guys, cash IP dan lain-lain. Jadi tinggal selisihnya aja sih gitu. Karena apa namanya batas CIP-nya kita pakai beda yang di atas yang udah dikeluarkan 90. Sedangkan di sini yang 72 ini pakai current yang udah kita cari yang di atas ini. Yang berdasarkan tahapan pekerjaan. Oke, aman. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, aman ya guys. Berarti nanti kalian yang pembelian enggak kan ya? Tapi kalian paham lah ya kalau misalnya kan kalau misalnya dia jual berarti AR pada titik out pada sell. Sedangkan kalau misalnya dia pembelian berarti ntar kalau sisi pembelinya misalnya berarti kan apa purchase PTN pada cash gitu. Tinggal dibalik aja jurnalnya sebenarnya. Itu untuk pembelian. Oke, karena aman nggak ada yang chat lagi, aku lanjut yang em, coba yang ini ya, yang pembelian mesin. Nah ini ada pembelian. Tapi di sini kok nggak disuruh versi PPN-nya ya? Oh yaudah.
Oke, jadi di sini aku coba kerjain ulang lagi. Kalau nggak salah tuh di catatan paper tuh agak banyak deh di sini nih. Di sini caranya yang kayak gini. Nah, mungkin kalian agak bingung cara bacanya. Ini aku coba sederhanain di sini. Jadi kan di soalnya PT ABC membeli mesin pabrik dengan nilai 400 juta. Sorry. 400 juta pada tanggal 31 Mei 2024. Secara akuntansi, mesin pabrik tersebut memiliki umur ekonomis senilai 5 tahun, dan secara fiskal dia masuk ke kelompok satu sesuai PMK 72 tahun 2023, yaitu 4 tahun dia masuk kelompok satu. Nah, metode penyusutan akuntansi dan fiskal sama-sama dia straight line method. Jadi, pakai garis lurus dua-duanya. Di sini cari bagaimana perhitungan penyusutan akuntansi dan fiskal di tahun 2024 dan nanti gimana rekonsiliasinya. Nah, untuk perhitungan akuntansi berarti kan kalian kayak biasa ya, harga perolehannya berarti 400 juta, terus estimated useful life-nya kan berarti 5 tahun, berarti depreciation-nya itu dia 80 juta. Depreciation per year-nya ya. Ini aku masukin ini biar. Oke. Nah, tapi penyusunan tahun 2024 itu harus kita sesuaiin lagi. Dia kan belinya 31 Mei, berarti kan dari Juni sampai Desember itu ada 7 bulan, jadi dikali 7/12, dapatlah dia penyusutan di tahun 2024 itu senilai 46 juta. Nah, gimana kalau dari sisi pajak? Nah, pajak itu ngakuinnya kan kalau misalnya di PMK 72 tahun 2023 itu ada kelompok satu, kelompok 2, dan kelompok 3 dan sebagainya. Nah, karena dia di sini masuk kelompok satu, jadi estimated useful life yang diakuin di akuntansi itu nggak bakal sama yang diakuin sama teks, yaitu karena dia di sini akuntansi nilainya 5, sedangkan kalau misalnya di teks itu kan kalau kelompok satu dia harus disusutin sama 4 tahun. Nah, maka dari itu estimated useful life-nya yang kita taruh adalah 4 tahun. Maka dari itu depreciation per year-nya tinggal sama ya caranya, tinggal 4 juta bagi 4 yaitu 1 juta. Nah, penyusutan di tahun 2024-nya itu dikali 8/12. Kenapa? Karena uh, apa namanya pajak itu udah diakuin setiap tanggalnya gitu loh guys. Jadi kalau misalnya dia di tanggal 31 Mei, nah Mei-nya pasti dihitung kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti tanggal 20 Mei, misalnya iya 20 Mei. Itu kan kalau misalnya dari sisi akuntansi udah nggak dihitung kan. Karena kalau akuntansi kan 1 sampai 15, terus 16 sampai 30. Nah, kalau misalnya pajak, kalau misalnya di bulan itu misalnya di tanggal 27 Mei belinya. Nah, berarti Mei-nya tetap dihitung. Sedangkan kalau misalnya akuntansi itu udah nggak dihitung. Jadi dikali 100.000 dikali 8/12. Maka dapat dari itu penyusutan menurut eh, tax di tahun 2024 itu senilai 66 juta 6666. Nah, gimana koreksi fiskalnya? Untuk koreksi fiskalnya kalian bisa buat kayak gini nih guys. Jadi koreksi fiskalnya description-nya itu berarti kan depreciation expense-nya kan. Jadi menurut accounting itu kan depreciation expense berarti kan karena expense sifatnya berarti harusnya minus ya. Jadi negatif 46, sedangkan menurut tax ini dia negatif 66. Maka dari itu koreksi fiskalnya, jadi pertama kan tulis kanan kirinya gini, baru nanti koreksi fiskalnya kalian cari di tengah-tengahnya. Jadi menurut pajak aja dia boleh ngebebanin 66 juta, sedangkan menurut akuntansi dia baru ngebebanin 46 juta. Maka dari itu ada koreksi fiskal negatif senilai 20 juta. Nah, ini untuk koreksi fiskalnya. Ini untuk yang pertama. Oh iya, mungkin nanti kalau misalnya dia ada residual value, accounting kan boleh dikeluarin ya. Jadi harga perolehan dikurangin sama residual value, terus dibagi estimated useful life-nya, itu dapat 80 juta. Nah, kalau tax itu nggak boleh ngakuin ya guys. Jadi kalau misalnya ada harga perolehan, harus langsung dibagi sama estimated useful life-nya, atau si kelompoknya dia masuk ke kelompok mana. Gitu. Jadi kalau accounting boleh langsung dikurang RT, sedangkan kalau pajak nggak boleh dikurang RT. Gitu. Itu untuk yang pertama. Terus selanjutnya dari contoh 2 ini kan lanjutan dari contoh 2 di 30 November 2025 aset mesin tuh dijual senilai 250 juta karena rusak dan tidak bisa diperbaiki. Nah, dia di sini bagaimana perhitungan penyusunan secara akuntansi dan fiskal di tahun 2025 dan berapa sih capital gain yang diakuin menurut akuntansi sama fiskal. Nah, di sini kita hitung lagi aja ya guys. Jadi kan di sini tadi udah harga perolehannya dari accounting, terus estimated useful life dari accounting 5, terus depreciation per year-nya 80 juta,
Dan tadi penyusutan di tahun 2024 tadi aku masukin aja langsung ya. Tadi kan dikali 7 per 12. Nah, di tahun 2025 dia kan dijualnya di November kan. Berarti dari Januari sampai November yaitu 11 per 12. Dapatlah 73.333. Nah, berarti kan harga perolehannya tadi dia 400. Nah, berarti AD-nya itu kan berarti total penyusutannya kan. Jadi tinggal 46 tambah 73. Maka dari itu book value dia sebelum harga jual itu sebenarnya 280 juta. Nah, tapi harganya pas dijual itu 250 juta. Maka dari itu dia, menurut akuntansi, dia rugi senilai 30 juta. Nah, gimana kalau dari sisi teksnya? Dari sisi teksnya berarti harga perolehannya 400 juta. Nah, estimated useful life-nya tadi kan karena dia kelompok satu, maka dari itu dia harus 4 tahun. Depreciation per year-nya 100 juta, dan penyusutan tahun 2024-nya sama ya tadi yang di atas. Nah, di tahun 2025 pun juga sama, dikali 11 per 12, yaitu 91 juta. Nah, maka dari itu pas perhitungannya dia gain or loss-nya kan harga perolehannya segini, total AD-nya kan berarti pakai total penyusutannya di sini. Book value-nya sebelum dia jual itu sebenarnya 241 juta dan harga jual 250 juta. Nah, bagi sisi pas apa namanya? Bagi sisi tax itu tuh nilainya 8 juta dan dia untung gitu, gain. Maka dari itu terdapat apa namanya bakal ada koreksi fiskal karena kan ada perbedaan ya guys. Kalau misal accounting dia nganggapnya dia rugi 30 juta, tapi menurut pajak dia tuh untung 8 juta. Nah, maka dari itu pas jurnal tahun apa koreksi fiskal tahun 2025, ini 2024-nya aku bawa lagi. Di tahun 2025 itu bakal muncul dua ya guys. Jadi depreciation expense-nya jangan lupa ditambahin dulu diperhitungkan dulu koreksi fiskalnya. Yaitu DE tahun 2025 itu kan dia negatif 73 bagi accounting dan tax itu negatif 91. Sedangkan maka dari itu atas DE-nya itu ada koreksi fiskal senilai 18 juta. Koreksi negatif senilai 18 juta. Nah, pada dia jual belinya ini, bagi accounting dia loss, yaitu makanya dari itu dia minus ya, minus 30 juta. Dan bagi tax dia gain, yaitu 8 juta. Maka dari itu ada koreksi fiskal positif senilai 38 juta atas penjualannya. Nah, maka dari itu, in total koreksi fiskal tahun 2025 itu senilai 20 juta. Gitu. Ini untuk perhitungan. Ini aku sederhanain aja sih guys sebenarnya. Sebenarnya dari Papri juga udah benar tidak yang di sini. Yang di sini kayaknya. Nih, ya ini sebenarnya juga udah mirip dan angkanya pun juga sama. Ini untuk terkait dia penyusutan sama plus penjualan aset tetap. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu guys. Ini sebenarnya kita cuma review-review aja sih. Sebenarnya di sini ada sheet-sheets yang lain. Ini yang Pak Adang dan aku kan dulu sama Pak Adang ya. Jadi sebenarnya agak beda nih sama kalian. Tapi nanti Kak Vale bakal review lebih lanjut lagi karena pas itu Kak Vale sama Pak Pri juga. Oke, ini untuk terkait koreksi fiskal, terkait aset tetap sama dia penyusutannya. Oke, kamu nanya kalau tanggal perolehan 1 Januari 2020, useful life 4 tahun, pas tahun pajak tahun 2024 kan harus habis ya, Kak. Tapi kan masih ada 1 juta, tapi tadi itu enggak ya. Wait. Pada tak mau tanya Kak, kalau tanggal perolehan 1 Januari 2020, useful life pada tahun pajak 2024. Kan harusnya ya habis. Tapi kan masih ada 1 Januari, itu tapi itu enggak ya untuk Oh, itu enggak jatuhnya gini sih guys. Enggak dihitung karena yang dihitung tuh mulai dari 1 Januari dia apa namanya dia gini jadi kan dia misalnya tahun 2024 di tahun 2024 misalnya satu ya misalnya 1 Januari misalnya satu ini coba ditambahin bisa semua ya oh ini sampai 12 misalnya terus nih misalnya tahun Soalnya itu dikasih terkait misalnya gitu ya, sewa yang leasing. Dikasih ada paragraf, abis itu ditanya nih perlakuan akuntansinya kayak gimana sih, sama kalau dari sisi perpajakan dilihatnya gimana. Nah,
Sebenarnya karena ini masih AK kan, akuntansi keuangan, kalau dari teksnya itu bukan ngebuat jurnal sih, tapi lebih ke nanti apakah kena pajak penghasilan gitu contohnya, atau kena PPN. Tapi untuk jurnalnya enggak, jadi emang lebih ke eh, konsepnya aja sih. Nanti kalau dari sisi perpajakan kenanya gimana gitu. Terus kalau seingat aku, ada beberapa soal yang nggak ada angkanya sih. Jadi emang meskipun disuruh buat jurnal, dari kitanya sendiri itu pakai pemisalan aja, misalnya angkanya berapa gitu ya, dibuat jurnalnya. Karena kalau contoh bentuk soalnya sendiri waktu aku UAS itu nggak ada angka spesifiknya berapa gitu sih. Mungkin beda ya sama Padang. Kalau Padang, Arifa sama Padang gitu, soalnya tuh jelas ada angkanya gimana, transaksinya gimana, jadi jurnalnya ngikut angka di soal. Cuma kalau Papri ini emang dari yang kita lihat juga kan, sampai sekarang tuh lebih ke titik beratin pemahaman teori sih, terutama karena ini akuntansi keuangan dikaitkan juga dengan PSAK gitu. Jadi, kalau saran dari aku, teman-teman, bisa baca dari catatan Papri sih, karena catatan Papri itu kalau dilihat membantu untuk menjawab soalnya gitu. Kayak konsepnya pakai apa, ya konsepnya yang pakai yang sering disebutin sama Papri kalau misalnya saat di kelas gitu. Wait, bentar ya, ini agak... Oke. Nah, sebetulnya intinya dulu ya awalnya kenapa laporan keuangan itu butuh untuk disusun ya. Jadi kan kalau teman-teman tahu juga industri itu kan berkembang ya dari sejak awal revolusi industri gitu. Dari yang awalnya mungkin nggak ada pemegang saham atau pemilik modal itu berganti jadi di suatu perusahaan itu punya kepemilikan modal yang pemegang sahamnya tuh dari luar gitu atau yang disebut investor. Nah, kenapa laporan keuangan itu disusun? Intinya adalah pemegang saham itu atau investor kan nggak serta-merta dia ikut dalam kegiatan usaha si perusahaan kan. Dia udah nanam saham ya udah yang menjalankan perusahaan gitu tanpa mungkin nggak senantiasa tuh ngelihat prosesnya kayak gimana, kegiatan operasionalnya kayak gimana gitu. Makanya butuh ada laporan keuangan untuk si investor nih tahu perkembangannya kayak gimana, biar bisa ngambil keputusan. Makanya utamanya laporan keuangan itu untuk memenuhi namanya decision usefulness ya, alias dia harus berguna untuk pengambilan keputusan supaya investor ini tuh tahu setelah melihat laporan keuangan, oh how to disclose. Nah, dari perlakuan akuntansi itu untuk mengetahui atau memilih gitu mana yang tepat yang harus diterapkan itu sejatinya harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama itu relevan dan juga tepat untuk mengambil keputusan. Itu sebenarnya intinya adalah teori ini sih, teman-teman. Jadi kayak kalau misal ditanya gitu, gimana sih cara menyajikan gitu eh, perlakuan akuntansi atau laporan keuangan ya. Informasinya itu harus relevan dan juga tepat atau kalau di bahasanya itu sebetulnya faithful representation ya, tepat disajikan. Jadi sesuai dengan transaksi yang terjadi kayak gitu. Wait, saat ini aku nggak bisa scroll ke bawah. Bentar ya. Oke, oke, oke udah bisa.
Kira. Nah, kalau dari soal yang aku inget ya, sebetulnya aku inget tuh terkait dengan penyusutan dan sewa sih atau leasing ya. Kalau yang pendapatan aku udah agak lupa soalnya kayak gimana. Tapi kalau yang penyusutan itu intinya membandingkan penyusutan antara kalau menurut akuntansi gimana dan menurut pajak gimana. Mungkin tadi juga Arifa udah sempet jelasin ya di sheet sebelumnya kalau penyusutan yang menurut pajak tuh gimana, menurut akuntansi gimana gitu. Nah, sebetulnya yang membedakan itu tujuannya sih. Eh, jadi kalau pajak itu memang kan tujuannya untuk penerimaan negara ya, teman-teman. Jadi eh, ada perbedaan contohnya dari masa manfaat. Kalau masa manfaat pajak itu yang kelompok 1, 2, 3, 4. Tapi kalau yang dari akuntansi sendiri itu ya sesuai dengan estimasi useful life-nya. Nah, kenapa gitu? Misalnya akuntansinya itu bisa useful life-nya hanya 3 tahun, tapi pajak 4 tahun gitu ya. Nah, itu sebetulnya balik lagi karena supaya kalau dari pajak itu eh, bebannya itu bisa dibagi rata nih per tahun gitu. Jadi anggapannya dia kan maunya revenue yang baik gitu ya untuk negara. Jadi supaya beban penyusutannya itu nggak terlalu besar dan eh ya beban penyusutannya nggak terlalu besar dan penghasilan kena pajaknya juga nggak terlalu kecil. Sementara kan kalau akuntansi sendiri dia punya konsep matching cost against revenue ya. Makanya itu yang membedakan sebetulnya dari akuntansi dan pajak ya gitu. Terus juga kalau dari sisi yang sewa gitu ya, contohnya soal yang sewa. Nah, kalau sewa itu sendiri, akuntansi lebih menitik beratkan pada substansinya, teman-teman. Makanya kenapa muncul namanya financial atau kapitalis, itu karena meskipun kepemilikan secara hukum ya, atau legalnya itu ada di lesor, atau pesewa, tapi yang memanfaatkan asetnya itu adalah lesi atau penyewa ya. Makanya karena akuntansi melihat nih, oh substansi yang memanfaatkannya itu sebetulnya lebih banyak di eh, lesi gitu. Maka dianggap sebetulnya pemilik secara manfaatnya itu adalah si lesi gitu. Meskipun memang aset tersebut dimiliki secara legalnya dari sisi lesor. Tapi kalau pajak itu beda. Kalau pajak itu dia melihatnya dari hak opsi atau ada atau tidaknya hak opsi. Itu sih yang membedakan. Jadi memang kalau akuntansi itu dia melihat dari konsep substance over form. Itu yang munculkan ada istilah operating. Kalau operating itu kan yang memang sewanya jangka pendek ya. Dan juga ada yang finansial atau kapitalis. Di mana sebetulnya kalau dilihat substansi yang memanfaatkan aset itu ada di pihak lesi atau penyewanya. Makanya asetnya di sini disebut dengan right of use aset atau aset hak guna gitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan apa ya? eh Kalau tahun lalu tuh sama Padang memang ada ini ya yang accounting error. Jadi
kesalahan pencatatan dalam akuntansi. Seingatku Papri itu juga ada deh, tapi aku udah agak lupa bentuk soalnya gimana. Tapi untuk kesalahan pencatatan itu, dia ada dua tipe. Jadi yang memang eh setelah atau sebelum, ya setelah atau sebelum diterapkan. Jadi kalau misalnya yang setelah itu namanya retrospektif, kalau yang setelah itu prospektif. Nah, kalau misalnya retrospektif, dia harus menyusun kembali laporan keuangannya atau namanya restatement. Jadi, mungkin teman-teman sering lihat juga kadang kalau di laporan keuangan perusahaan itu ada nilai setelah restatement. Nah, berarti itu adanya perubahan kebijakan akuntansi sebelum eh, laporan keuangannya ya. Jadi memang harus disusun ulang atau namanya restatement gitu. Sebetulnya kalau teman-teman lihat di sheet yang eh 13A, 14, kemudian 15 itu ada beberapa contoh sih kayak misalnya di pertengahan gitu dia berubah gitu ya kebijakan akuntansinya. Nah, mungkin teman-teman bisa baca dari sini juga untuk contoh-contoh kasusnya gitu. Intinya sebetulnya kebijakan akuntansi itu ditetapkannya berdasarkan tujuan sih perusahaan ini mau kayak gimana gitu. Dan kalau misalnya memang ada tujuan spesifik, harus mengacu ke PSAK spesifik juga. Jadi memang PSAK yang digunakan itu berbeda tergantung tujuan entitasnya itu mau seperti apa. Contohnya di sini kan kalau misalnya ada aset ruang kantor gitu ya yang dibeli. Nah, aset ini harus dilihat dulu perusahaan yang membeli mau menjadikan aset ini sebagai apa. Apakah dia kalau mau berencana dijual tentu jadi persediaan dong karena dia melakukan jual beli dari inventory dia. Nah, kalau misalnya pembeli mau menggunakan aset kantor ini cuma sebagai gedungnya dia, ya udah dicatat sebagai aset tetap. Jadi memang untuk PSAK yang dipakai itu tergantung dari tujuan perusahaan itu mau seperti apa. Memang harus disesuaikan lagi dengan adjustment perusahaan nih mau ke depannya gimana gitu. Makanya tadi kan dibilang untuk pengambilan pengambilan keputusan tuh harus kayak gimana didasarkan pada laporan keuangan yang memberikan informasi yang tepat dan juga relevan kayak gitu. Oke, mungkin jujur sebetulnya ya karena UASnya sama Papri juga. Kadang kan soalnya Papri kurang bisa ditebak ya kayak gimana teman-teman. Jadi memang kayaknya sih aku cuma bisa ngasih beberapa apa ya hal-hal gitu penting yang mungkin bisa dipelajari dan dipahami gitu ya dalam menjawab soal Papri. Intinya memang nanti berarti kalian tuh ada buka PSAK juga gitu nggak? Atau close book? Oh, open book ya. Iya, kalau open book sebetulnya bisa sih. Jadi nanti kalian dikaitkan aja dengan konsep-konsep yang ada di SAK dan juga konsep dari catatan pabrik gitu. Karena biasanya kalau misalnya nggak berubah ya gitu tipe soalnya,
kebanyakan memang terkait gimana sih perlakuan akuntansi itu dari eh transaksi gitu. Meskipun transaksinya juga nggak begitu dijabarkan ya. Tapi kalau misalnya bikin jurnal nggak ada angkanya ya teman-teman buat sendiri gitu. Sama mungkin nanti juga agak bisa jadi agak nyerempet ke konsep perpajakannya gimana, tapi biasanya nggak bakal sampai bikin jurnal sih gitu. Nah, ya ini ada yang tanya deh kayaknya. Oke. Penyusutan tadi pajak berusaha untuk apa ya? Sebetulnya kalau penyusutan itu di pajak tadi ya, dia berusaha untuk supaya bebannya itu bisa lebih adil sih. Jadi dia bebannya tuh nggak ditumpuk di 1 tahun. Misalnya kayak di awal tiba-tiba bebannya gede, terus penghasilannya lebih kecil, nggak kayak gitu. Kalau dari pajak itu berusaha sebisa mungkin bebannya itu merata gitu sih sepanjang masa masa asetnya gitu. Jadi penghasilan kena pajaknya juga nggak jadi kecil-kecil banget. Karena kan kalau bisa dibilang ya pajak itu tujuannya juga untuk penerimaan negara ya. Jadi kan kalau dari otoritas pajak tuh membuat peraturan selain mempertimbangkan keadilan untuk wajib pajaknya juga memperhatikan nih dari sisi penerimaannya mereka gitu. Ya ini ada yang tanya juga ya, kira-kira PSAK yang perlu disiapin ya, PSAK berapa? Oke, ntar ya aku cek ini dulu. Oke. Sebetulnya kan karena soalnya tuh accounting policy yang sewa, pendapatan, dan penyusutan itu ya. Berarti sebetulnya bisa PSAK, ntar ya. Oh ini, sewa itu PSAK 20 itu bisa. Kemudian PSAK 23 untuk pendapatan. Kemudian PSAK 10 ya, terkait dengan kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan. Kemudian PSAK 17 itu juga untuk eh, penyusutan 17-18. 18 sebetulnya untuk yang aset tak berwujud sih. 17 itu aset tetap, yang 18 itu yang intangible. Itu sih sebetulnya 10, 17, 18, 20, 23 kalau mau. Kalau dari ya, iya, kalau dari eh pajaknya sendiri ya, ketentuan pajaknya itu biasanya mengatur yang biaya sih. Pasal-pasal biaya ya. 6, kemudian 9, kemudian yang pasal penyusutan ya, 11 itu sih.
Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak ya? Oke, sama-sama. Dari Arifah ada yang mau ditambahkan? Oke, dari aku kayaknya aman sih Kak. Paling kalau publik kan kalian juga open book ya. Jadi boleh di print aja yang dipentingin dari kata kapalnya juga teori-teorinya tuh kalian harus pahamin juga. Dan yang dipakai pasti teori yang sering diomongin sama publik. Itu sih Kak. Iya, betul. Oh ya, bentar. Ini ada yang tanya di aku. Komen PSAK dua gitu keluar nggak ya, Kak? Sebetulnya PSAK, iya, PSAK dua itu juga bisa dipakai ya. Kalau misalnya dia pendapatan dari kontrak ya. Dengan pelanggan. Itu contohnya kayak di sheet 15, contract based revenue recognition. Jadi pengakuan pendapatannya itu dilihat dari isi kontraknya ya. Jadi kalau misalnya si penjualnya udah ketika ada transfer of control gitu, misalnya si penjual udah me, apa mengirimkan barang gitu ya. Dia kan punya hak untuk menagih pendapatan ya, karena dia udah melakukan kewajibannya dia untuk mengirimkan barang. Ya udah berarti dari sisi pembeli dia punya kewajiban untuk membayarkan harga barangnya karena dia udah mendapatkan haknya gitu. Makanya kalau berdasarkan PSAK 72, dia ada 5 tahap pengakuannya. Oh ya, betul. Kalau nggak salah ingat, kayaknya soal yang terkait accounting policy pendapatan tuh kemarin sih menyinggungnya terkait dengan 5 tahap pengakuan pendapatan ini sih, gitu. Jadi kayak teman-teman jabarin gitu tahapannya apa aja, terus misalnya kayak kalau di soal ada transaksinya, teman-teman jabarin nih eh, bagian-bagiannya tuh udah kayak gimana gitu sih. Itu untuk yang pendapatan. Ini ya. Jadi yang 5 tahap pengakuan pendapatan. Ada identifikasi dulu hak dan kewajiban di kontrak antar eh, pihak yang menandatangani kontrak, baik dari penjual dan juga pembeli atau pelanggan. Kemudian identifikasi dulu apakah performance obligation atau kewajiban untuk melaksanakannya tuh apa gitu. Baru menentukan harga transaksi, baru alokasikan dan mengakui pendapatannya gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi kayaknya yang bisa aku sampaikan terkait accounting policy itu yang pendapatan tadi PSAK 72 5 tahap pengakuan pendapatan, kemudian yang sewa atau leasing itu eh terkait dengan gimana jurnalnya. Tapi seingat aku waktu itu nggak ada angkanya sih. Jadi disuruh contoh jurnal dan bikin angkanya. Sama yang ketiga itu yang terkait dengan penyusutan, perbedaan penyusutan antara akuntansi dan pajak kayak gimana. Gitu sih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi atau disampaikan? Oke, mungkin dari Arifah juga udah ya. Udah Kak aman. Oke, mungkin segitu teman-teman yang bisa aku sama Arifah bantu itu ya, terkait dengan persiapan UAS. Kak, berarti accounting error itu nanti keluar nggak ya, Kak? Hmm, kalau dari kalian tuh kemarin ada dibilang kisi-kisi ini yang aku dapet tuh yang ini ya, topik kebijakan akuntansi atau accounting policy ya. Sewa penyusutan dan pendapatan dan juga tentang entitas privat. Cuma di sini kan ada
disebutin bab 10 ya. Bab 10 tuh yang kebijakan akuntansi, yang kesalahan juga. Jadi tetap pelajari aja teman-teman untuk yang accounting error ya. Oke, oke, ada lagi? Oke, mungkin karena dari aku dan Arifah juga udah cukup yang disampaikan. Semoga eh sheet yang kami kirimkan ini bisa membantu teman-teman ya terkait dengan persiapan UAS, baik dari segi konsepnya juga dan jurnal-jurnalnya. Thank you ya teman-teman. Good luck untuk UASnya. Good luck, guys. Terima Ini kasih aku Kak. balikin lagi ke Nabil ya. Ya baik, terima kasih ya Kak atas tutornya pada hari ini dan terima kasih juga ke semua teman-teman yang udah join pada sesi sesi tutor pada hari ini. Semoga apa yang bisa dipelajari bisa bermanfaat untuk ujiannya nanti. Sekian dari aku, terima kasih ya semuanya. Terima kasih Kak Valeri dan Kak Arifal yang ngajarin tutor pada hari ini. Ya, udah boleh list ya. Thank you.